Satu. Oleh. Oke, teman-teman udah kelihatan screen ya. Sudah, Pak. Oke. Eh, oke. Hari ini kita bicara tentang tunnel drivers eh, buat cloud computing atau komputasi awan ya, teman-teman ya. Ini pertemuan kita yang ke-10. Untuk nilai sudah saya publish, nilai tugas sudah saya publish. Jadi silakan teman-teman bagi yang belum ujian ya, belum ujian UTS ya, silakan teman-teman menghubungi Kaprodi untuk eh, request ujian susulan ya. Bagi yang belum puas nilainya, eh, silakan belajar lagi untuk diperbaiki di ujian akhir dan jangan lupa kerjain kuis sama tugas ya teman-teman ya. Oke, ini materi kita eh, di sesi 10. Goalsnya ini bisa mengidentifikasi berbagai pendorong teknologi eh, dalam paradigma komputasi awan gitu ya. Kemudian bisa menganalisis setiap teknologi yang mendasari secara rinci, eh, melihat fitur ya, keunggulan, karakteristik segala macam. Kemudian mengenal perkembangan terbaru dari masing-masing teknologi yang memungkinkan. Jadi mau cloud ini bisnis yang menjanjikan, teman-teman. Cuma nggak disarankan bagi bisnis yang pemula ya. Jadi ada beberapa perusahaan cloud di Indonesia ya, dia bangun data center gitu, tapi ujungnya dia bermitra. Dia nggak jualan, dia hanya menyediakan data center aja gitu ya. Fasilitasnya dipakai sama siapa, disewa sama siapa, bisa disewa sama Huawei, ya. Disewa sama Google, ya. Disewa sama apa perusahaan-perusahaan cloud yang lain. Jadi dia cuma nyediain infrastruktur aja. Jadi kolaborasi. Jadi kalau misalkan dia bangun sendiri, modalnya lumayan besar gitu ya. Apalagi untuk apa data center yang tier besar gitu ya. Yang faktor security-nya juga sangat diperhatikan gitu ya. Nah ini SOA ya, Service Oriented Architecture ya. Banyak orang yang beranggapan gitu ya, SOA adalah cloud gitu ya. Jadi sebenarnya SOA itu kan nggak sama dengan cloud. Kalau SOA itu namanya Service Oriented Architecture ya. Dia prinsip standar desain yang fleksibel yang digunakan untuk pengembangan dan integrasi dari sebuah sistem ya. Sementara kalau cloud itu adalah model penyampaian layanan, di mana layanan atau sumber daya bersama dikonsumsi oleh pengguna di seluruh internet. Jadi memang peruntukannya beda gitu ya. Kalau SOE itu biasanya ngelayanin direct ke corporate ya, ke perusahaan gitu ya. Tapi kalau da- komputer awan digunakan buat memanfaatkan berbagai layanan berbasis internet. Jadi fungsinya beda ya. Apa yang ada yang khusus gitu ya. SOE itu biasanya khusus kalau
Kalau cloud itu dia lebih lebih public, walaupun banyak juga yang dipakai cloud sebagai apa, eh, corporate function. Nah, kemudian program yang berjalan di cloud dapat diimplementasikan menggunakan teknologi terkait SOE. Nah, ini eh, ada bahasa baru lagi nih, ada SOC ya. Kalau SOE itu tadi Service Oriented Architecture, kalau SOC itu Service Oriented Computing. Dia memanfaatkan layanan untuk pengembangan aplikasi yang terdistribusi. Kemudian distribusinya itu fast moving, ya. Tapi biayanya rendah. Modelnya seperti ini, gitu. Kalau ada service registry gitu ya, di sini service provider, ya, di sini service requester ya. Uh, Hubungannya seperti ini ya. Di sini ada OSDL, GDDI gitu ya. Di sini ada HTTP atau SOAP. Nah, SOA itu memungkinkan pertukaran data timbal balik antar program dari vendor yang berbeda eh, tanpa harus ada coding tambahan. Kalau layanan itu biasanya harus independen gitu ya. Dia punya interface standar yang bisa dipanggil atau yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan tugas secara standar. Aplikasi nggak perlu punya pengetahuan tentang bagaimana tugas yang dilakukan oleh layanan. Manfaatnya apa dari service oriented architecture? Dia merupakan reuse of service. Jadi layanannya bisa digunakan kembali eh, dari aplikasi yang berbeda. Kemudian biaya pengembangan dan pemeliharaannya jadi lebih rendah karena dia reuse ya. Kemudian dia agile juga, lebih lebih apa? Lebih adaptif terhadap eh, apa? Perubahan gitu ya. Kalau kalau sekarang bisnisnya lumayan random gitu ya, bisnisnya eh, nggak stabil gitu ya, maka butuh orang-orang yang agile, orang-orang yang adaptif, mampu beradaptasi dengan segala kondisi gitu ya. Jadi kalau anda generasi apa nanti generasi Z mungkin ya, eh, ngadapin kondisi bisnis hari ini gitu ya, di tengah di tengah disrupsi teknologi gitu, itu jadi satu PR tersendiri ya. Butuh orang-orang yang apa, pola pikirnya agile, dia fast moving ya. Jadi mampu beradaptasi, ya, adaptif jadinya dia. Dia bisa mengeset mindsetnya itu menyesuaikan dengan eh, apa, proses bisnisnya gitu ya. Kemudian monitoring dia membantu untuk memantau kinerja berbagai layanan untuk membuat perubahan yang diperlukan. Jadi dimonitoring. Kemudian dia extended reach, kolaborasi antar perusahaan atau dalam kasus proses bersama, kemampuan untuk mendapatkan layanan dari berbagai proses lain untuk menyelesaikan tugas tertentu. Ini manfaat dari service oriented architecture, ada reuse of service, agility, monitoring, extended reach. Kemudian teknologi yang digunakan apa ya? Teknologinya adalah web service ya, layanan web yang mengimplementasi SOA ya, service oriented architecture. Layanan web membuat komponen atau layanan fungsional yang tersedia untuk mengakses, yang diakses tentu lewat internet. Protokolnya juga SWAP ya, yang dipakai. Kemudian remote procedure call ya, RF atau RPC ya, protokol yang bisa membantu untuk meminta layanan dari program lain yang terletak di komputer lain dalam satu jaringan tanpa harus tahu kita detail dari jaringannya. Atau RMI juga, Java Remote Method Invocation ya. Eh, jadi protokol yang digunakan untuk memberikan kemampuan komputasi terdistribusi. Ini mendukung berbagai platform dan bahasa pemrograman. Kalau
trennya ke 2023 lebih banyak orang pakai Python ya. Kalau beberapa tahun yang lalu mungkin orang banyak bicara tentang Java atau JavaScript gitu ya. Eh, Trennya udah udah berubah gitu ya. Python lebih banyak karena mungkin ada beberapa keuntungan ya. Salah satu mungkin data analitik dan segala macam. Nah itu makanya Anda sebagai eh, yang kuliah di sistem informasi ya, di ilmu komputer harus adaptif ya teman-teman ya. Eh, Kemungkinan yang diajarin ke Anda adalah Java gitu ya. Eh, tapi Anda jangan menutup ilmu juga ya. Jangan cuma ngomongin Java aja gitu ya. Jangan cuma Java aja gitu. Anda juga harus belajar bahasa pemrograman yang lain. Bisa jadi nextnya si C plus juga akan nge-in lagi gitu ya. Kalau zaman saya dulu masih apa eh, bahasa C gitu ya untuk pemrograman ke arah robotik gitu ya. Java masih jarang digunakan. Nah, boleh jadi itu kan berputar lagi. Jadi Anda yang kuliahnya berkaitan dengan teknologi itu harus apa agile tadi, gampang beradaptasi gitu. Agar apa? Agar Anda bisa tetap eksis gitu ya, teman-teman ya. Kalau Anda nggak eksis, nggak agile gitu ya, boleh jadi ya eh, Anda akan tutup di situ ya karirnya. Kemudian dia juga pakai representational state transfer atau RES. Ini arsitektur stateless yang jalan di HTTP ya. Kemudian dia ada DCOM juga, konsep Microsoft dan interface di mana program klien dapat meminta layanan dari program server. Ada juga Windows Communication Foundation, dia set API di dalam .NET Framework untuk membangun aplikasi berorientasi layanan yang terhubung. Nah, perbedaannya apa sih antara service oriented architecture dengan cloud computing ya? Biasanya setiap pelayanan di SOA itu dapat mewakili satu aspek dari proses bisnis. Layanan dapat digabungkan bersama untuk menyediakan aplikasi bisnis atau solusi bisnis yang lengkap yang diperlukan. Ya. Oleh karena itu, dalam pengertiannya layanannya sifatnya horizontal. Kemudian nih layanan cloud ini eh, berlapis ya, seperti infrastruktur, platform, perangkat lunak, ya. Kemudian lapisan bawah untuk layanan atas untuk dia mengirimkan aplikasi. Kemudian ada sisi OE buat Computing Open Architecture. Arsitektur untuk lingkungan cloud untuk menggabungkan SOE. Tujuan sisi OE itu untuk mengembangkan arsitektur yang dapat digunakan kembali untuk dan terukur. Jadi di masa depan arsitektur harus memasukkan perubahan lebih lanjut tanpa perlu mengganti seluruh arsitektur. Jadi adaptif dia. Mengembangkan platform yang seragam untuk pengembangan aplikasi cloud. Ini memungkinkan pengguna cloud untuk beralih di antara cloud service provider tanpa perlu membuat perubahan yang terlalu signifikan di aplikasi. Kemudian yang ketiga, memungkinkan bisnis berjalan secara efisien. Kemudian ada virtualisasi. Ya. Virtualisasi ini eh, core-nya dari cloud, gitu ya. Dia juga membantu menciptakan model multi-tenant. Multi-tenant itu apa? Eh, penggunanya lebih dari satu di lingkungan cloud untuk biar apa? Biar sumber dayanya optimal. Jadi biasanya satu server gitu ya dengan kapasitas tertentu. Nah,
itu bisa digunakan lebih dari satu tenan. Nanti dia adaptif, teman-teman. Once si user, misalkan ada beberapa user ya, user A, B, dan C gitu ya. Eh, User A-nya itu katakanlah menggunakan 1 tera gitu, user B-nya setengah tera, user C-nya 1 tera gitu ya, dan kapasitas servernya masih 8 tera, maka dia akan eh, memanage itu gitu ya. Tapi once eh, totalnya mungkin lebih dari 8 tera, gitu, dia akan switch dibantu dari server lain. Tapi kalau misalkan turun lagi, balik lagi ya, server yang sama. Itu yang nyebabin biayanya lebih rendah. Kemudian masa pakai teknologi lebih lama. Lain halnya kalau kita bikin data center sendiri ya. Kalau kita bikin data center sendiri, costly ya, costly banget. Mulai dari perawatan, operasional, dan segala macam. Dan bukan nggak mungkin gitu, kalau misalkan kita butuhnya 5 tera gitu ya, kita akan pesen atau akan bangun data center lebih dari 5 tera. Mungkin bisa 6 tera, bisa 7 tera. Walaupun di realisasinya yang kepakainya cuma 4 tera bisa jadi. Atau cuma 3 tera gitu. Atau setengahnya gitu. Dan itu banyak kejadian. Resource-nya terbuang percuma. Kalau kita pakai cloud, eh, kita hanya bayar sesuai dengan kapasitas yang kita pakai. PS, your use. Oke. Pendekatan dalam virtualisasi ada yang full virtualisasi, ada yang para virtualisasi, ada yang hardware assisted virtualisasi. Kalau virtualisasi penuh itu dia menggunakan jenis perangkat lunak yang khusus, biasanya pakai hypervisor ya. Dia berinteraksi langsung dengan hardware-nya, dengan CPU-nya, dengan storage-nya gitu ya. Dan dia juga bertindak sebagai platform untuk OS server virtual. Kemudian fungsinya untuk menjaga setiap server virtual independen ya. Dia nggak menyadari server virtual lain berjalan di mesin fisik. Jadi seolah-olah dia eh, jalan sendiri, teman-teman. Tapi realnya dia nggak jalan sendiri. Ada server virtual lain. Ya. Contohnya ada VMware ESX ya, atau VirtualBox dan VirtualBox ya. Ini guys OS-nya nggak sadar infrastruktur perangkat kerasnya. Ada virtual mesinnya bisa menjalankan sendiri. Nah ini guys OS ini nggak bisa komunikasi langsung dengan hardware ya. Kemudian OS-nya butuh hypervisor perangkat lunak virtualisasi untuk berkomunikasi dengan infrastruktur lainnya. Jadi dia butuh bantuan dari hypervisor. Ada juga yang kedua para virtualisasi. Ini VM yang tidak disimulasikan perangkat keras. Kemudian dia menggunakan API khusus yang digunakan dari guest OS-nya yang dimodifikasi. Contohnya termasuk server Xen dan VMware ESX. Nah, ini guest OS-nya dia sadar ya. Dia kalau dia runningnya di lingkungan virtual. Nah, yang digunakan apa? Hypercall buat komunikasi antara guest OS dengan hypervisor. Keuntungannya meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan dengan menghilangkan overhead ya, binary translation. Kerugiannya dia modifikasi dari guest OS. Dia perlu modifikasi. Kemudian ada juga hardware assisted virtualization. Eh, di jenis virtualisasi ini, hardware ini mendukung virtualisasinya. Vendor hardware kayak Intel, AMD, ya, dia sudah mengembangkan prosesor yang mendukung virtualisasi melalui
ekstensi hardware. Kalau Intel udah rilis prosesor dengan teknologi virtual VTX. Kalau AMD udah eh, rilis AMD V buat ngedukung virtualisasi. Keuntungannya dari pendekatan ini dia eh, sama menghilangkan binary translation juga para virtualisasi. Nah, ini hypervisor dan perannya. Dia perangkat lunak yang digunakan untuk membuat VM dan menghasilkan virtualisasi dari berbagai resource hardware yang digunakan. Bisa dari CPU, storage, atau perangkat jaringan. Hypervisor juga disebut sebagai monitor mesin virtual atau virtual machine monitoring ya, atau manajer virtualisasi. Berbagai hypervisor digunakan yang digunakan adalah VMware, ada Xen, Hyper-V, KVM dan lain-lain. Hypervisor membantu menjalankan beberapa OS secara bersamaan ya, pada sistem fisik yang berbagi hardware-nya. Dengan demikian, Hypervisor memungkinkan beberapa OS untuk berbagi di satu host hardware. Nah, setiap OS tampaknya memiliki prosesor, host, memori, dan resource lainnya. Nah, Hypervisor sebenarnya dia mengendalikan prosesor ya dengan sumber daya host dan pada waktunya dia mengalokasikan yang dibutuhkan untuk setiap operating system atau OS. Hypervisor juga memastikan bahwa GS OS atau VM ya tidak saling tumpang tindih nih functionnya. Kalau jenisnya apa? Hypervisor ada type 1 hypervisor, ada juga type 2 hypervisor. Apa bedanya type 1 sama type 2? Kalau type 1 itu dia jalan langsung di hardware komputer host. Kalau dia type 2 dia jalannya di lingkungan operating system formalnya. Di tipe yang nomor 2 ini jalannya di second tier-nya. Berbeda sementara guest OS-nya berjalan di third tier-nya. Ya. Di tipe 2 itu juga dikenal sebagai hypervisor yang di hosting. Contohnya VMware Workstation, VirtualBox ya, segala macam. Nah, ini jenis-jenis virtualisasi ya. Ada virtualisasi OS, virtualisasi server, virtualisasi memori, virtualisasi storage ya, virtualisasi network, dan juga virtualisasi aplikasi. Nah, ini virtualisasi OS ya. OS utama desktop dipindahkan ke virtual environment. Kemudian komputer yang digunakan oleh konsumen layanan tetap berada di mejanya masing-masing. Jadi komputer usernya ada di berbagai tempat ya. Tetapi operating system di host di server di tempat lain. Biasanya ada satu server OS di server satu versi OS di server dan salinan dari OS diberikan kepada pengguna individu. Biasanya diinstal ya di masing-masing usernya gitu ya. Berbagai pengguna kemudian dapat memodifikasi operating system sesuai keinginan tanpa mempengaruhi pengguna lain. Jadi setiap setiap usernya itu bisa bisa melakukan modifikasi, tapi nggak ganggu layanan yang lain. Oke, yang kedua ada virtualisasi server ya. Server fisik yang ada dipindahkan ke lingkungan virtual, kemudian di host di server fisik. Server modern dapat menghost lebih dari satu server secara bersamaan yang memungkinkan pengguna untuk mengurangi jumlah server yang akan dipesan untuk berbagai tujuan. Virtualisasi server dapat menggunakan prosesor virtual yang dibuat dari prosesor perangkat keras atau hardware yang ada di dalam sistem host. Jadi di virtualisasi server ini
servernya ya yang di virtualisasi ya. Kalau ini kan OS-nya, ya, operating systemnya yang di virtualisasi. Dia bisa modif dan segala macam dari masing-masing user. Kalau di sini adalah servernya yang di virtualisasi. Nah, ada juga virtualisasi memori nih. Ya, ini memori utama virtual diabstrakkan dari memori fisik, dialokasikan ke berbagai virtual machine untuk memenuhi kebutuhan memori. Pemetaan memori fisik ke memori virtual dilakukan oleh OS hypervisor. Dan berikutnya ada virtualisasi storage ya, penyimpanan. Jadi beberapa hard drive fisik digabungkan jadi satu ya, lingkungan penyimpanan virtual dan ini digunakan oleh eh, banyak pengguna ya. Disebut penyimpanan cloud dan itu bisa menyimpan data pribadi ya, yang di-host oleh perusahaan ya, atau public storage. Jadi di-host luar perusahaan seperti Dropbox ya, Anda udah sering menggunakan ini ya kayak Dropbox gitu ya. Kemudian apa ya? eh Google Drive ya, modelnya seperti itu ya, virtualisasi penyimpanan. Atau pendekatan campuran dari keduanya. Nah, ada juga virtualisasi jaringan ya, network virtualization. Nah, jadi komponen jaringan fisik kayak router, switch ya, kemudian interface card jaringan ya, divirtualisasikan oleh hypervisor untuk membuat komponen ekuivalen logis ya. Kemudian ada virtualisasi aplikasi, ya, di mana aplikasi tunggal diinstal di server pusat ya. Jadi aplikasinya di install di server pusatnya, kemudian divirtualisasikan dan berbagai komponen aplikasi tervirtualisasi, kemudian diberikan kepada pengguna yang menggunakan layanan tersebut. Dalam kasus virtualisasi aplikasi, pengguna cloud tidak diharuskan untuk mengisi. Nah, ini beda sama virtualisasi OS ya. Kalau tadi virtualisasi OS-nya ada di server pusat, tapi tiap user itu tetap menginstal OS-nya di masing-masing laptopnya. Tapi kalau virtualisasi aplikasi dia nggak harus ya. Jadi aplikasinya aja, aplikasi satu tunggal ditaruh di server gitu ya, server pusat. Kemudian usernya nggak perlu nginstal aplikasi. Mereka dapat mendapatkan salinan virtual aplikasi dan menyesuaikan sistem menggunakannya. Jadi cukup ditaruh di server pusat, nanti usernya bisa saling menggunakan. Gitu ya. Ini menghemat storage, makanya kalau Anda beli laptop baru nih, kebanyakan udah udah nggak ada ya. Dulu ada laptop dulu ada CD-nya, ada DVD-nya gitu. Sekarang udah nggak ada tuh CD, DVD udah nggak ada. Kemudian port USB juga udah mulai berkurang ya dulu ya. Dulu bisa port USB ada dua, ada tiga gitu. Udah mulai berkurang. eh Nextnya mungkin nggak ada colokan mungkin di apa di laptop yang Anda gunakan gitu ya. Apa chargingnya pakai wireless, kemudian audio pakai wireless gitu ya. Videonya wireless juga gitu ya. Kemudian mouse-nya mungkin wireless juga gitu ya. Jadi udah nggak ada port-port lagi, nggak perlu lagi kabel dan segala macam. Secara bisnis menguntungkan ya buat yang ngejual laptop ya. Karena cost-nya lebih kecil dan harusnya menyesuaikan juga harga laptopnya jadi lebih murah gitu. Cuma itu ada penghitungannya juga sih. Kayak sekarang misalkan Anda beli handphone baru gitu ya, udah mulai berkurang juga tuh handphone perangkat-perangkatnya ya. Mulai dari earphone gitu ya, charger. Mungkin Anda beli handphone, dapat handphonenya aja gitu. Anda nggak dapat earphone, Anda nggak dapat charger gitu ya. Eh, dan itu bisa nambahin keuntungan buat perusahaannya. Dan di kita juga harganya jadi lebih lebih low ya.
lebih rendah. Cuma memang kalau kita mau nambahin fitur itu, mau dapetin itu ya kita harus beli lagi. Nah itu jadi jatuhnya jadi lebih mahal ya kalau dihitung-hitung. Kemudian ada teknologi multicore, dua atau lebih CPU bekerja bersama di chip yang sama. Kemudian nih satu prosesor fisik berisi core logiknya dari dua atau tiga atau lebih prosesor. Prosesor ini di package di satu IC. eh, Kemudian IC tunggal ini disebut sebagai die. Nah, teknologi multicore juga dapat merujuk pada beberapa dice. Ini dice itu yang IC tunggal. Kalau dice itu jadi banyak. Yang dikemas secara bersama. Kemudian teknologi memungkinkan sistem untuk melakukan lebih banyak tugas dengan kerja sistem yang lebih besar. Fungsinya membantu dalam mengurangi konsumsi daya dan mencapai pemrosesan yang lebih efisien dan simultan. Nah, teknologi multicore dapat digunakan di desktop, ya, kemudian di laptop atau PC juga, server, dan juga bisa di workstation. Dalam sistem berbasis prosesor multicore untuk cloud, gitu ya, arsitektur komputer smart computer digunakan untuk memungkinkan beberapa VM virtual machine melakukan penskalan cache, memori, bus, dan juga batas bandwidth jaringan yang tidak tercapai. Jadi dalam domain cloud computing, CPU dan beban kerja virtual yang intensif, memori harus tingkatkan hingga batas maksimum yang ditentukan oleh arsitektur memori. Kemudian ini ada teknologi multicore dan paralelisme di cloud. Arsitektur multicore mendominasi server cloud karena bisa meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam pemrosesan di cloud. Ya. Dalam ini masalah utamanya adalah seberapa efisien chip dari multicore yang digunakan di cloud server saat ini untuk mendapatkan parallelism realnya dalam hal peningkatan kinerja di cloud environment. Nah, ini persyaratan penyimpanan cloud. Yang pertama ada skalabilitas ya. Sistem penyimpanan harus mendukung skalabilitas data pengguna. Kemudian yang kedua ketersediaan tinggi. Tingkat ketersediaan solusi penyimpanan yang digunakan cloud harus sangat tinggi. Jadi memang eh, kapasitinya harus besar ya teman-teman. Karena kebanyakan orang yang menggunakan adalah em, menggunakan layanan eh, pay as you go. Jadi dia akan bayar sesuai dengan data yang dipakai sama dia gitu ya teman-teman. Sesuai dengan penggunaannya gitu ya. Jadi boleh jadi hari ini dia gunain lo gitu ya. Ke depannya dia menggunakan akan lebih 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 tinggi lagi, lebih besar lagi. Nah, itu boleh jadi seperti itu ya. Kemudian bandwidthnya tinggi gitu ya. Sistem penyimpanan cloud dia harus ngedukung kecepatan transfer data, kemudian performanya konstan gitu ya, nggak naik turun gitu. Kalau naik turun bikin bikin resah penggunanya. Kemudian ada load balancing ya. Jadi untuk mencapai penggunaan sumber daya yang efektif, sistem penyimpanannya yang digunakan di cloud harus cerdas untuk mendukung load balancing otomatis data pengguna. Jadi boleh jadi satu server peruntukannya berapa orang, 10 orang gitu ya. Saat konsumen A-nya lagi besar gitu ya, penggunaannya gitu ya, maka konsumen yang lainnya bisa ditekan. Eh, Boleh jadi konsumen yang lainnya tadinya besar jadi rendah juga gitu. Nah, itu jadi load balancing, menyesuaikan. Tapi tadi bahasan kita di awal, kalau once misalkan memang benar
full ya di satu server, dia akan switch. Dia akan menggunakan server lainnya untuk mendukung operasional. Jadi itu yang kerja. Kalau load balancingnya bermasalah ya udah biasanya tabrakan ntar. Boleh jadi crash gitu ya, karena nggak sesuai. Dengan virtualisasi, jenis virtualisasi sering menggunakan SAN, ya, Storage Area Network, yang merupakan jaringan kecepatan tinggi dari perangkat penyimpanan bersama. Teknologi SAN membuat tugas seperti pengarsipan, pencadangan, dan proses pemulihan menjadi lebih mudah dan cepat. Aplikasi perangkat lunak digunakan untuk mengimplementasikan virtualisasi penyimpanan. Virtualisasi penyimpanan melibatkan penyatuan penyimpanan fisik dari berbagai perangkat, penyimpanan jaringan ke dalam satu perangkat, penyimpanan logis, dan yang dikelola dari konsol pusat. Virtualisasi penyimpanan membantu dalam mencapai proses pencadangan, pengarsipan, dan pemulihan yang mudah dan efisien. Ini penyimpanan sebagai layanan storage as a service, jadi STEAS ya. Nah, ini ada internetnya, di sini ada storage service provider, di sini ada remote storage-nya. Kemudian di sini ada on-premise application ya, yang ada di perusahaan ya. Dia punya local storage, kemudian dia ada cloud users ya. Penyimpanan cloud dapat bersifat internal organisasi atau dapat berupa penyimpanan eksternal, di mana penyimpanan tersebut disediakan oleh CSV yang terletak di luar data center, yang dikenal juga sebagai Storage as a Service. STAS, model bisnis cloud, di mana penyedia layanan menyewakan ruang di infrastruktur penyimpanannya ke berbagai pengguna cloud ya. Jadi ada storage service provider di sini ya. Jadi dia punya on-premise application, ditaruh di local storage-nya dia punya data center, dan juga dia menggunakan cloud user-nya. Gitu ya. Jadi gua pakai juga storage service provider-nya. Tren dan teknologi yang muncul di eh, penyimpanan cloud, ada HDD hybrid dengan metode magnetis dan flash yang memiliki cache tingkat kedua. Perkembangan teknologi RAID seperti RAID 6, RAID triple parity, pengkodean penghapusan, dan RAID. Konvergensi blok, file, data konten dalam satu subsistem penyimpanan. Kemudian ada deduplikasi. Kemudian penggunaan perangkat penyimpanan berbasis objek atau OST ya. Kemudian SSD DRAM, SDD flash punya fitur pemanfaatan server yang lebih baik, konsumsi energi yang jauh lebih dikit, kurang peka terhadap getaran. Virtualisasi file atau NAS berkerumun mendukung ruang nama tunggal untuk melihat semua file. Penskalaan mendekati linear dan menambah node ketersediaan dan kinerja yang lebih baik dan LB. Tindakan ini paling cocok untuk proses seismic rendering video. Nah, ini banyak digunakan oleh apa, perusahaan-perusahaan media ya. Karena kalau render itu lumayan lama ya, kalau Anda berkecimpung di apa, dunia online, recording, rendering, dan segala macam tuh bisa bisa lama, makan banyak storage gitu ya. Komputer yang PC yang digunakan juga eh, harus yang high spec ya. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan mengenai materi hari ini?
Nilai UTS sudah saya publish tadi. Eh, Silakan Anda cek masing-masing. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Partisipan. Mayoritas dari Anda jam segini lagi kerja atau memang kerjanya malam? Iya Pak. Siapa ya? Kerja. Iya. Berarti kalau kuliahnya di kampus nggak bisa ya? Ini yang kampusnya di Bandung kan Pak? Kalau belum saya nggak bisa sih, saya di Jakarta. Domisilinya di mana? Bandung. Jakarta. Oh, Jakarta. Kalau jam segini kerja? Iya Pak. Iya. Yang lain ada mahasiswa Bandung ada? Ada yang domisilinya Bandung? Nggak ada. Oke, teman-teman, jangan lupa nanti kerjain kuisnya ya. Kemudian tugas. Oh, nanti di week-week terakhir kalau nggak salah tugas. Eh, saya sarankan jangan ini ya, jangan ikut ujian susulan ya. Bagi teman-teman yang belum UTS sebenarnya sih ya mau nggak mau harus ujian susulan. Kemudian eh, di UAS nanti saya sarankan jangan jangan ambil jangan ambil remedial teman-teman ya. Saya baru dengar kabar remedialnya kan eh, bayarnya lebih mahal tuh remedialnya. Karena mayoritas dari Anda banyak yang ikut remedial ngambil manfaat dari remedial gitu ya. eh saving saving cost lah ya. Dengan caranya gimana caranya ya eh, rajin ikut kuis, ngerjain tugas gitu ya. Biasanya nilainya juga nggak ancur-ancur banget gitu ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, terima kasih. Ini pertemuan kita yang 10. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.